Arya adalah seorang pemuda sederhana yang lahir di sebuah desa kecil. Ia bukan dari keluarga kaya. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang penjahit. Hidup mereka pas-pasan, namun Arya memiliki semangat belajar yang luar biasa. Di masa sekolah, ia sering diejek karena penampilannya yang sederhana, seragam lusuh, sepatu yang sudah robek, dan bekal makan siangnya yang hanya nasi dan telur. Di SMA, Arya termasuk siswa yang pendiam. Ia jarang bergabung dengan teman-temannya yang suka nongkrong atau bermain. Bukan karena ia sombong, tetapi karena ia lebih fokus membantu orang tuanya setelah sekolah. Namun karena hal itu, ia sering dianggap aneh dan dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan saat acara perpisahan sekolah, Arya tidak diundang dengan alasan tak cocok berada di lingkaran mereka. Setelah lulus SMA, Arya tidak langsung melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia memutuskan merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Selama beberapa tahun, Arya menjalani kehidupan yang keras. Ia bekerja serabutan, menjadi pelayan kafe, kurir barang, hingga penjaga malam. Tapi di tengah kesulitan itu, ia selalu menyisihkan waktu untuk belajar secara otodidak. Arya belajar tentang teknologi dan bisnis melalui internet di warnet dekat tempat tinggalnya. Suatu hari, Arya menemukan peluang di dunia digital. Dengan modal kecil hasil tabungannya, ia mulai membuka usaha online. Awalnya ia menjual produk orang lain sebagai reseller. Namun karena kecerdikan dan kerja kerasnya, bisnis Arya berkembang pesat. Dalam waktu 5 tahun, ia berhasil membangun perusahaan e-commerce yang besar. Arya pun menjadi salah satu pengusaha muda terkaya di negaranya. Meski demikian, ia tetap rendah hati. Tidak banyak orang tahu bahwa Arya telah sukses karena ia memilih untuk hidup sederhana dan jarang memamerkan kekayaannya. 15 tahun berlalu sejak Arya meninggalkan kampung halamannya. Suatu hari ia menerima undangan untuk menghadiri acara reuni SMA. Awalnya ia ragu untuk datang karena kenangan pahit masa lalu. Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk hadir. Arya berpikir ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana teman-temannya dulu telah berubah. Ia datang dengan mengenakan pakaian sederhana tanpa pengawal atau mobil mewah, hanya mengendarai mobil biasa yang ia sewa. Namun sesampainya di acara reuni, sambutan yang ia terima jauh dari hangat. Beberapa teman lamanya yang menjadi panitia memandang Arya dengan tatapan meremehkan. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Arya adalah salah satu alumni yang diundang. Salah seorang dari mereka berkata dengan nada sinis, "Maaf, ini acara untuk alumni saja. Kalau kamu salah tempat silahkan pergi." Arya mencoba menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari angkatan mereka, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli. Mereka malah mendorongnya keluar dan menutup pintu. Arya pun pergi dengan hati yang berat, tetapi ia tidak marah. Ia hanya tersenyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri, "Mereka tidak tahu siapa aku sekarang dan itu tidak apa-apa." Setelah diusir dari acara reuni, Arya memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia memahami bahwa beberapa orang masih menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Dalam perjalanan pulang, Arya teringat betapa kerasnya ia berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Ia pun bertekad untuk tidak menyimpan dendam. Keesokan harinya, Arya mendapat telepon dari salah satu media besar. Rupanya mereka ingin mewawancarainya sebagai salah satu pengusaha muda terkaya di negara itu. Meskipun Arya biasanya menghindari publikasi, kali ini ia setuju. Wawancara itu membahas perjalanan hidupnya dari anak desa miskin hingga menjadi seorang miliarder yang sukses. Ketika artikel tersebut diterbitkan, namanya menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Berita itu akhirnya sampai ke teman-teman lamanya, termasuk mereka yang menghadiri reuni. Salah satu panitia reuni, Denny,
membaca artikel tersebut dengan terkejut. Dalam artikel itu ada foto Arya dengan pakaian sederhananya yang ternyata sama dengan ia kenakan saat menghadiri reuni. Denny langsung menyadari kesalahannya. Bersama panitia lainnya, ia merasa malu karena telah memperlakukan Arya dengan buruk. Beberapa hari kemudian, Arya menerima pesan dari grup alumni SMA di media sosial. Grup itu mendadak ramai membicarakan keberhasilan Arya. Beberapa orang yang dulu memandang rendah dirinya kini meminta maaf dan mengundangnya untuk bertemu. Awalnya Arya ragu untuk merespon, namun ia akhirnya memutuskan untuk memberikan mereka kesempatan. Ia setuju untuk menghadiri pertemuan kecil yang diadakan oleh teman-teman lamanya. Kali ini Arya datang dengan sedikit lebih rapi, mengenakan pakaian yang nyaman tetapi tetap sederhana. Ketika Arya masuk ke ruangan, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Denny yang dulu mengusir Arya maju dan berkata, "Arya, kami semua ingin meminta maaf. Kami salah telah menilaimu dari penampilan. Kami tidak tahu betapa luar biasanya perjalanan hidupmu." Arya tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak apa-apa, hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Saya datang bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk melihat teman-teman lama saya. Kita semua telah berubah dan itu yang terpenting." Percakapan malam itu penuh kehangatan. Arya berbagi cerita tentang perjuangannya, tetapi ia juga mendengarkan cerita teman-temannya. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia telah sukses, ia tetap sama seperti mereka, seorang teman lama dari desa kecil. Namun di akhir pertemuan, Arya memberikan satu pesan penting. Kita tidak pernah tahu perjuangan seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Jangan pernah meremehkan orang lain karena setiap orang memiliki potensi untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup. Malam itu menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Bagi Arya, kejadian tersebut bukanlah ajang pembuktian, melainkan kesempatan untuk mengingatkan bahwa kesuksesan sejati adalah tetap rendah hati meskipun telah berada di puncak. Setelah pertemuan itu, Arya merasa lega. Ia tidak hanya berhasil memaafkan teman-temannya, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa kesuksesan tidak membuatnya lupa akan asal-usulnya. Namun ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Ia ingin menggunakan kesuksesannya untuk memberikan dampak lebih besar. Arya mulai mengembangkan program beasiswa untuk anak-anak dari desa-desa kecil. Ia ingat betul bagaimana sulitnya dirinya untuk melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Beasiswa ini diberi nama Harapan Desa, yang bertujuan memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak yang kurang mampu. Program ini langsung mendapat perhatian besar. Banyak siswa dari berbagai pelosok yang terbantu dan akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Arya diundang ke acara wisuda salah satu penerima beasiswanya. Mahasiswa itu dengan mata berkaca-kaca berkata, "Jika bukan karena Pak Arya, mungkin saya hanya akan menjadi buruh kasar di kampung. Terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk bermimpi." Selain beasiswa, Arya juga mulai mengembangkan usaha sosial yang memperdayakan masyarakat desa. Ia membangun pabrik kecil di desa-desa terpencil untuk memproduksi kerajinan lokal, memberikan pekerjaan kepada banyak orang. Usahanya bukan hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga meningkatkan perekonomian di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Suatu hari Arya diundang kembali ke sekolah lamanya sebagai pembicaraan tamu. Ia berdiri di depan para siswa mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Dengan suara penuh semangat ia berkata, "Tidak penting dari mana kita berasal, tetapi kemana kita ingin pergi. Ingatlah, kesuksesan bukan hanya tentang uang atau status, tetapi tentang seberapa besar kita dapat membantu orang lain." Kisah Arya akhirnya menjadi inspirasi nasional. Banyak media meliput perjuangannya dan pemerintah bahkan menganugerahinya penghargaan sebagai salah satu tokoh yang berjasa bagi pembangunan sosial.
Namun bagi Arya, penghargaan terbesar adalah melihat senyum dan harapan yang ia hidupkan di hati banyak orang. Beberapa tahun kemudian, Arya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia membangun sekolah modern di sana, lengkap dengan fasilitas teknologi yang memadai. Sekolah itu diberi nama Akademi Harapan Arya sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangannya sendiri. Ia juga sering menghabiskan waktu bersama anak-anak di desa, mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan dan keberanian untuk bermimpi besar. Arya tidak pernah melupakan akar dirinya, meskipun ia telah mencapai puncak kesuksesan. Ia memilih untuk hidup sederhana dan terus menyebarkan kebaikan. Bagi Arya, warisan terbesarnya bukanlah harta atau gelar, tetapi dampak positif yang ia tinggalkan bagi dunia.